Malam hari ini kita kembali mengulangi surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 supaya kita lebih paham lagi ayat demi ayat yang terkandung di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ini. Ayat yang pertama berbunyi Alif Lam Mim. Jadi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim satu huruf. Pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa alif lam mim ini para ulama, dan salah satunya adalah disebutkan dalam kitab Jalalain, yaitu sebuah kitab tafsir yang dikarang oleh Jalaluddin Al-Mahalli dan As-Suyuti, menyebutkan bahwa Allahu a'lamu bimuradihi, hanya Allah yang paling tahu, yang maha tahu maksud dan tujuan daripada kata alif lam mim ini. Tapi ada juga ulama yang menafsirkan alif itu dengan sebutan Allah, lam itu adalah malaikat Jibril, mim adalah Muhammad. Jadi Al-Quran ini berasal dari Allah, kemudian melalui perantaraan malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ada pula yang menafsirkan alif lam mim ini adalah tantangan dari Allah SWT kepada setiap orang, bahkan kepada bangsa jin juga. Mampukah manusia dan bangsa jin untuk dapat membuat satu surat semisal dengan Al-Quran? Jadi alif lam mim ini adalah susunan daripada huruf-huruf. Kira-kira kamu mampu tak buat yang semisal dengan Al-Quran ini? Nah, ternyata tidak ada yang mampu. Sejak dari dulu sampai hari kiamat tidak ada satupun yang bisa membuat satu surat pun yang semisal dengan Al-Quran ini. Jadi alif lam mim ini seolah-olah merupakan tantangan dari Allah kepada manusia dan jin. Dan disebutkan di ayat lain bahwa Allah Subhanahu wa taala menantang, di surat Al-Baqarah inilah ayat 23. Ayat 23, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mithli. Jika kamu ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad, fa'tu bi suratin mim mithli, datangkan satu surat saja yang serupa. Wada'u syuhada'akum, panggil orang-orang yang kira-kira bisa membantu kamu, min dunillah, selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kamu berada jika kamu benar. Fa illam taf'alu, apabila kamu tidak mampu, walan taf'alu, dan kamu pasti tidak mampu, fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah, takutlah kepada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, disiapkan bagi orang yang kafir. Nah, di sini jelas bahwasanya Allah menantang orang siapapun, pasti tidak mampu untuk menghadirkan Al-Quran. Jadi alif lam mim ini ada yaitu kalam hakim, kalam Allah, firman Allah, kemudian dia bijaksana dalam jelas, qati'un, pasti, jadi tidak ada yang ragu di dalamnya, kemudian dia berisi rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang tahu pasti makna alif lam mim ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang pertama, Kemudian ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab itu, yaitu kitab Al-Qur'an ini, la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ada yang membacanya la raiba fi, tapi ada juga yang membacanya la raib, baru fihi hudal lil
muttaqin. Kalau dia dibaca la raib, artinya jangan ragu. Jangan ragu, sedikit pun jangan ragu, karena kalau sudah ragu maka tidak mendatangkan manfaat. Jangan ragu. La raiba fi, kalau dibaca langsung itu artinya tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Nah, ayat Al-Qur'an ini ada dua, ya. Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Ada ayat yang muhkamat, yang jelas kita tahu artinya. Tapi ada juga yang mutasyabihat, yaitu yang kita tidak tahu makna sesungguhnya kecuali Allah SWT. Seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Yasin dan lain sebagainya, Toha, ya. Jadi tidak ada yang tahu pasti. Dan salah satu nama Nabi adalah Yasin. Kemudian ada juga nama Nabi itu Toha. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Jadi Toha dan Yasin itu adalah nama Nabi Muhammad SAW. Jadi ada yang menafsirkan seperti itu, namun kepastiannya adalah hanya milik Allah. Jadi kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, hudan sebagai petunjuk. Nah, sebagai petunjuk di sini lapasnya umum, bukan hanya petunjuk saat ini, tapi petunjuk di masa lalu, petunjuk untuk saat ini, dan petunjuk di masa yang akan datang. Makanya dia tidak menggunakan alif lam al-huda, tidak. Dia langsung menggunakan kalimat umum, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk selama-lamanya dan juga di masa lalu, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa. Di surat sebelumnya, surat Al-Fatihah, kita diminta oleh Allah, diperintahkan oleh Allah agar kita memohon petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah jalan yang lurus. Nah, bagaimana jalan itu? Ternyata di sini disebutkan jalan itu yaitu dengan mengikuti Al-Qur'an. Zalikal kitabul la raiba fi, itulah kitab Al-Qur'an, ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa inilah yang tinggi derajatnya di sisi Allah SWT. Bukan soal jabatan, bukan soal harta, bukan soal anak, bukan soal istri, ya. Tetapi yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa, lil muttaqin. Nah, orang yang bertakwa inilah yang selamat, yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri-ciri orang yang bertakwa itu dijelaskan di ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada al-ghaib, yang tidak kelihatan. Kalau air mineral ini kelihatan, ya, air mineral kelihatan, ya. Ada juga yang gaib, ya, tapi kita menyadari itu ada. Misalkan kita tidak bisa melihat otak, padahal otak itu ada. Kalau dibelah ada, tapi sekarang tidak kelihatan. Nah, puncak daripada yang gaib itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang benar-benar kita tidak bisa melihatnya. Karena kalau Allah kelihatan, pasti bertakwa semua, pasti sholat galau, pasti puasa semua, pasti beriman semua. Allah tidak kelihatan itu dalam rangka ujian siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman. Dalam surat Yasin, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib, sesungguhnya engkau memberi peringatan, ya, siapa yang mengikuti Al-Qur'an, az-zikra, mengikuti petunjuk, dan siapa yang takut kepada Allah sekalipun Allah tidak kelihatan saat ini, tapi nanti di akhirat kita bisa melihat Allah SWT. Saat ini kita tuh yang tidak bisa melihat, agak bisa melihat Allah SWT. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang percaya akan adanya yang gaib. Dan yang gaib ini banyak, puncaknya Allah. Selain dari Allah ada juga yang gaib, neraka, surga. Belum ada yang pernah melihat neraka, surga, ya. Kemudian kita tidak bisa melihat, ya. Nabi pernah melihat di saat Isra dan Mi'raj.
Kemudian ada lagi malaikat. Tidak pernah kita melihat malaikat. Ya. Nabi juga kita tidak pernah melihat. Tapi kalau kuburan Nabi ada, bukti Nabi itu pernah hidup ada. Ya, tapi kita melihat langsung belum pernah. Ya, termasuk Al-Quran yang di Lauhil Mahfuz tidak pernah kita kelihatan. Hari kiamat, ya, mungkin kita tidak menyaksikan hari kiamat. Ya, tapi kalau kiamat sugro, kiamat kematian, tiap hari ada. Yang lahir ada, yang nikah ada, yang mati juga ada. Kadang-kadang pagi kita akikah, ya, acara akikah, menghadiri. Siangnya ada acara pernikahan, sorenya ada kematian, lengkap jadinya. Maka kita harus percaya kepada yang gaib, termasuk hari kiamat. Dan kiamat sugrohnya adalah kematian, pasti itu tuh. Hukum mati itu wajib, bukannya sunnah, bukan, wajib. Pasti setiap orang mengalami sunnatullah, ya, terbaring kaku, yang disebut dengan kematian. Wa yuqimunas shalah, dan apa kemarin disebutkan, yuqimunas shalah, mendirikan salat terus menerus. Jadi wa yuqimunas shalah di sini bukan salat maghrib baik. Misalkan orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib dan cuman mengerjakan salat maghrib, keliru. Wa yuqimunas shalah di sini menggunakan fi'il mudhari', kata kerja bentuk sedang dan akan datang. Jadi terus menerus salat 5 waktu minimal 17 kali, 17 rakaat maksudnya, 17 kali baca Fatihah dalam sehari semalam. Wa yuqimunas shalah kita terjemahkan, kita artikan dengan terus menerus mengerjakan sholat, tidak pernah putus. Itu orang yang bertakwa. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menafkahkan sebagian yang kami rezekikan kepada mereka. Nah, ini termasuk orang-orang yang bertakwa juga. Nah, jadi sebagai seorang muslim, orang yang Islam, orang yang beriman harus berusaha sekuat tenaga. Syukur-syukur dari usaha yang kuat itu bisa kaya, ya, bisa mencukupi, bisa lebih. Ya, bagaimana mungkin kita bisa memberi kalau tidak lebih? Tapi kalaupun seandainya lebih, bukan seluruhnya diberikan, sebagiannya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menafkahkan sebagian. Nah, kalau misalkan tidak lebih, mak mana nak memberi? Bagaimana kita bisa memberi? Jadi harus berusaha sekuat tenaga. Kalau jadi petani, menjadilah petani yang sukses. Kalau jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang sukses. Kalau jadi pegawai, jadi pegawai yang sukses, ya kan? Tapi puncak kesuksesan itu, ingat, puncak kesuksesannya adalah ukurannya dunia akhirat. Di dunia ini kita berhasil, dan sampai mati kita tetap dalam kalimat la ilaha illallah. Karena banyak orang yang sebelumnya sukses, pas mati, ya, lupa dengan kalimat ini, lupa dengan Allah SWT, ya. Nah, jadi wa mimma razaqnahum yunfikun, menafkahkan sebagian, berarti kita harus mandiri, kita harus berusaha sekuat tenaga sehingga ada lebih. Harus ada lebih dari yang kita usahakan itu, kita bisa berinfak, bisa bersedekah. Itu terutama kepada keluarga dekat dulu, kemudian baru kepada keluarga yang agak jauh, baru ke yang lain. Jadi jangan dulu ngurusi orang lain kalau yang kewajiban kita sendiri belum terpenuhi. Ashabul huquqi alayya, istri, anak, orang tua, mertua. Nah, itu dulu yang diutamakan, baru kemudian orang lain, ya. Bukan berarti tidak boleh, ya, tetapi penuhi dulu hajat keluarga, ya. Jadi harus bisa lebih baru bisa memberi. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan orang-orang yang percaya, beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, wa ma unzila min qablik, dan yang sebelumnya. Ya. Dan karena ada orang yang percaya kepada yang sebelumnya tapi tidak percaya kepada Al-Quran, ada itu.
Umat-umat lain itu percaya dengan kitab dia, tapi tidak percaya dengan kitab kita. Percaya dengan nabi dia, tidak percaya dengan nabi kita, ada itu. Makanya di sini disinggung oleh Allah. Beriman yang sebenarnya itu percaya kepada kitab kita dan percaya juga dengan kitab yang diturunkan sebelum kita, asalnya dari Allah. Sama-sama. Taurat asalnya dari Allah, Injil dari Allah, Zabur, Suhuf dan lain sebagainya. Tapi percaya keberadaannya itu, percaya bahwa itu pernah diturunkan. Kalau isinya yang sebelum-sebelumnya itu tidak ada jaminan, jadi tidak bisa kita percaya seluruhnya. Nah ini ya. Jadi belum beriman kita apabila belum percaya dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Wajib hukumnya kita beriman kepada Injil, kepada Taurat, kepada Zabur, tapi beriman bahwa itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau isinya, itulah kata Nabi, la tusaddiquhu jami'an wa la tukadzibuhu jami'an, ya. Jangan didustakan semuanya karena di situ ada kebenaran yang masih ada. Tapi tidak bisa dipercaya seluruhnya karena sudah ada yang dirubah, tidak ada jaminan. Al-Qur'an harus dipercayanya karena dia ya dijamin oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tapi jangan pula dikatakan kepada mereka, aku tidak percaya kepada kitab kamu. Itu untuk kalangan kita baik. Ya, mereka biarkan menjalankan. Jadi jangan kita menyalahkan orang lain. Kita yakin dengan agama kita, tapi jangan mencela agama lain. Jangan mencela Tuhan agama lain, karena balik menyerang mereka ya kepada agama kita. Nah, wabil akhiratihum yuqinun, dan terhadap hari akhirat mereka percaya juga. Karena akhir dari segala-galanya ini yaitu adanya hari pembalasan, adanya hari kiamat kelak. Karena kalau tidak ada hari kiamat, tidak ada pembalasan, ya, orang-orang yang pernah dizolimi saat ini atau sebelumnya, kapan mereka nuntut balas? Ya, ada hamba sahaya atau ada pembantu yang bekerja terus-menerus tapi tidak digaji oleh majikannya, kan itu dizolimi. Kapan mereka nuntut balas kalau tidak ada hari akhirat? Ya. Kemudian ada lagi misalkan pekerja yang tidak dibayar, ada orang yang dizalimi, dipukul, keluarganya dibunuh misalkan dan lain sebagainya, nuntut keadilan tidak ada. Ada yang kehilangan motor pas ngurus tambah, ya, motornya tidak balik, malahan terjual kambing, ya kan, terjual yang lain. Di mana menuntut keadilan itu kalau tidak ada hari akhirat? Maka pasti ada hari akhirat sebagai jaminan dari Allah bahwasanya nanti ada keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Jadi orang-orang yang bertakwa tadi, ciri-cirinya tadi beriman kepada Allah, kepada yang gaib, mendirikan sholat terus-menerus, menafkahkan sebagian harta, percaya kepada kitab-kitab yang pernah diturunkan termasuk Al-Quran, percaya kepada hari akhirat, ternyata mereka itulah ala hudam mir rabbihim, di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Jadi hudan itu ibaratnya perahu atau kapal. Jadi orang yang mendapat petunjuk itu seolah-olah dia ada perahu, ada kapal yang akan menyampaikannya ke seberang, akan menyampaikannya ke surga Allah SWT. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang sukses, yang panen, dia menanam padi misalkan, apabila dia padinya itu tumbuh subur kemudian berbuah sesuai dengan harapkan, berarti dia beruntung. Nah, kira-kira itulah. Kalau kita berada dalam petunjuk Allah, menjadi orang yang bertakwa, ya, menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk, beriman kepada Allah, ya, sholat terus-menerus dan lain sebagainya tadi, maka berarti kita berada di atas kapal yang akan menyampaikan kita kepada keridhaan Allah, menyampaikan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kira-kira tafsir dari ayat 1 sampai 5
kita ulas dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat, memberikan gambaran kepada kita sekalian. Baiklah, selanjutnya kita buka ruang diskusi ataupun tanya jawab, ya, ataupun masukan-masukan, ya, pengulangan-pengulangan dari ayat yang dipahami. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu bagi kita sekalian. Demikian, silakan.